telah menonton video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herman Kurniawan Gulo dengan NIM 191351036. Dalam pembuatan video kali ini kita akan membahas tentang, yaitu pertama, isi dan fungsi device manager, kedua, isi dan fungsi disk management. Terus ketiga, kita akan membahas tentang cara membuat partisi dan menggabungkan partisi juga. Nah, dalam pembuatan video kali ini adalah suatu syarat ujian semester di STT Wastu Kancana dengan mata kuliah yaitu sistem operasi. Nah, beginilah penjelasannya. Pelajaran berikutnya yaitu dengan satu device manager. Device manager ini adalah sebuah aplikasi yang mengontrol panel yang ada di sistem operasi Microsoft Windows. Nah, jadi dalam device manager ini bisa memungkinkan bagi kita yang sebagai pengguna untuk bisa melihat dan mengontrol perangkat keras yang sudah terinstall pada komputer kita tersebut. Nah, jadi di dalam device manager ini kita bisa membuka dengan cara kita klik ini, terus kita mengetik manajemen. Ini udah ada di atas komputer manajemen. Kalau di laptop ini tulisannya komputer manajemen. Ini adalah tampilannya. Terus kita klik cari device manager, kita klik, kemudian sesudah kita klik device manager, dan ini adalah tipe atau laptop saja yang sedang saya pakai saat ini. Ini tipenya laptop strip 9Q FF2U9Q. Nah, jadi di dalam sebuah teks device manager ini terdapat beberapa komponen-komponen yang ada di laptop ini. Ada yang pertama itu adapter jaringan. Pengertian maksudnya dari adapter jaringan ini adalah suatu penghubungan ke internet. Nah, jadi ini adalah yang sudah pernah terpakai atau udah pernah digunakan dalam sebuah laptop ini. Kemudian lanjut ada audio input dan output. Di dalam audio ini ada dua yang sudah terinstall, yaitu microphone Realty Air atau Dio. Kemudian ada juga speaker Realty Air audio. Kemudian di dalam sebuah laptop ini ada juga yaitu baterai. Di dalam baterai ini ada dua yang sudah terinstall, yaitu ada Microsoft AC adapter, kemudian ada juga Microsoft ACPI Strip Compliant Control Method Baterai. Lanjut ada juga biometry device yang ada di dalamnya ada LAN, BBIF, fingerprint sensor. Lanjut Bluetooth ini adalah suatu penghubungan perangkat dari luar ke laptop ini. Ini adalah nama-nama Bluetooth yang sudah pernah terhubung atau sudah pernah terpasang di laptop saya ini. Kemudian lanjut di komputer. Dengan komputer ini tipenya ACPI X64 Strip Based C. Kemudian lanjut disk drivers, yaitu yang sudah pernah terhubung atau sudah pernah terpasang, yaitu WDC atau WD10SP-JX Strip 80J10T2. Kemudian lanjut ada juga display adapter. Di dalamnya ada Intel R atau UHD Graphics 610. Kemudian ada juga firmware. Di dalamnya ada firmware system,
Lanjut, ada Human Interface Device. Di dalam sebuah aplikasi komponen Device Manager ini terdapat ada beberapa Human Interface Device-nya. Ada Asus Precision Touchpad, ada HID Complaint Vendor Strip Device, ada 12C HID Device, ada juga USB Input Device. Kemudian ada juga IDE ATA atau ATAPI Controllers. Di dalamnya ada Intel R300 series Gypsy Family SATA HCI Controller. Kemudian ada juga kamera. Kameranya yang sudah terpasang di sini adalah USB 2.0 HDUFC webcam. Terus ada juga keyboard yang sudah terpasang di sini ada PS atau AT, Encarnate PS atau 2 keyboard dalam kurung 101 atau 102 strip key. Kemudian ada mouse ini yang sudah pernah terpasang di laptop ini, yaitu HID atau Complaint Mouse. Kemudian lanjut ada monitor yang itu generik PNP monitor. Kemudian ada other device, ada SMS atau MMS. Kemudian lanjut ada pengontrol suara atau juga pengontrol video, yaitu ada Intel R Display Audio, kemudian Reality Air Audio. Kemudian ada perangkat Luna. Perangkat Luna ini ada beberapa yang sudah terpasang di laptop saya ini, yaitu ada Microsoft Device Association Root Enumerator, kemudian ada Microsoft GX Wearable Sun, kemudian ada Microsoft RRAS Root Enumerator. Lanjut ada juga Print Quiz. Di dalamnya ada VAX atau fax, kemudian ada Microsoft Print to PDF, ada juga Microsoft FPX Document Reader, ada juga OneNote for Windows 10, ada juga Root Print Quick, ada juga Send to OneNote 16. Lanjut ada prosesor. Di dalam sebuah device manager laptop ini ada juga prosesornya, yaitu dengan Intel R atau Pentium R atau CPU 5405U 2.30 GHz. Lanjut ada security device. Di dalam ini ada sudah terpasang yaitu Trusted Platform Module 2.0. Lanjut ada software komponen. Ini banyak sekali ya yang sudah pernah terhubung atau sudah pernah terpasang di software komponen di laptop ini. Kemudian ada stroke controllers, yaitu Microsoft Soundtrack Spaces Controller. Kemudian ada sistem device. Sistem device ini juga sangat banyak ya. Ada ACPI, ada Inter, ada juga Microsoft ACPI, Microsoft Windows. Jadi banyak ya. Kemudian ada juga Universal Serial Bus Controllers. Ada Intel R USB 3.1 Standby Host Controller atau Strip 1.10 Microsoft. Ada juga Realtek USB 2.0 Carrier. Kemudian ada USB Composite Device, kemudian USB Root Hub atau USB 3.0. Mungkin itu saja penjelasan dari Device Manager. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan tentang
disk management. Selanjutnya kita akan membahas tentang disk management. Nah, disk management ini adalah suatu sistem untuk mengatur file ke dalam folder di komputer. Nah, jadi di dalam sebuah disk management ini kita bisa menemukan atau memindahkan, membuka dan menyalin file yang ada di dalam komputer. Nah, caranya untuk membuka disk management ini dengan cara kita klik manajemen. Ini udah ada di sini komputer manajemen, kita klik aja. Kemudian sesudah itu kita pilih disk management, kita klik. Nah, ini adalah tampilan disk management yang ada di komputer yang sedang saya pakai saat ini. Di dalam disk management ini ada berupa volume, ada layout, ada juga tipe, ada juga file system, terus ada juga status. Nah, terus di sampingnya ini ada juga capacity. Capacity ini adalah maksudnya adalah besar tempat sebuah ruang penyimpanan. Kemudian free space, yaitu ini adalah sisa atau dari yang capacity. Terus ada juga yang berupa percent free. Nah, di dalam sebuah disk management ini ada juga, yaitu di dalam volumenya ada disk of partition 1, ada juga disk of partition 4, kemudian ini volume D, kemudian ada OS local C. Ini layoutnya semua keterangannya simple. Kalau tipenya semuanya keterangannya basis. Kalau file sistemnya ini ada NTFS. Kalau status ada system partition, cache partition, ada primary partition. Kalau ini OS-nya ada boot, bagi file, crash dump, atau partition. Nah, selanjutnya sih penjelasan disk management ini cukup sampai sini karena tidak banyak hal yang berupa banyak data yang tertera di sini. Jadi selanjutnya kita masuk pembahasan ketiga, yaitu membuat partisi baru dan menggabungkan sebuah partisi tersebut. Nah, awalnya kita harus mengetahui kapasiti dalam disk management tersebut. Tadi awalnya 914,53 GB. Nah, kemudian kita akan membuat partisi baru. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik di sini bagian disknya OS local C. Kita klik kanan, terus kita pilih sync volume. Kita nunggu sebentar. Selanjutnya ini adalah sisa yang dari kapasitas disk management. Ini ada 763.842.000 megabytes. Ini adalah sisa dari kapasiti disk management. Terus kita membuat partisi baru dengan membuat 1 atau 1,3 GB atau 1355 ya, atau 40 aja. Terus kita klik sync, kita nunggu lagi loading. Terus ini adalah hasil dari yang kita klik tadi. Kemudian ini keterangannya masih unalakot. Nah, terus kita klik kanan, kita bikin
new simple volume, kita next aja. Ini adalah hasil yang tadi kita bikin besar volumenya, kemudian lanjut next. Nah, ini adalah sebuah nama partisi baru atau lokalnya. Ini bisa sesuai keinginan aja ya, bebas mau pilih mana. Tapi saya di sini akan memilih E biar berurutan aja. Kemudian kita next lagi, terus kita finish. Kita coba lagi loading, kita tunggu. Nah, terus dapat pemberitahuan otomatis bahwa dalam sebuah disk management ini telah terbentuk partisi baru. Ini dia new volume lokal E. Tadi kita bikin 1340 GB. Kalau di sini dibikinnya jadi 1,31 GB. Ini kayaknya dibelatin ya. Kemudian kita membuktikan volume ini atau disk management partisi baru ini kita membuktikan dengan cara kita klik file explorer, kemudian kita klik px. Nah, ini yang tadi nih volume E. Ini adalah partisi baru yang kita bikin. Kemudian kita balik lagi ke disk management. Kemudian kita menggabungkan lagi dari partisi baru yang kita bikin barusan. Terus kita menggabungkan lagi ke OSC dengan cara klik kanan, terus klik format. Oke. Keterangannya udah di formatting. Terus kita klik ke delete, terus oke. Kita nunggu lagi loading. Selanjutnya kita klik OS nya, kita klik kanan juga, terus stem volume, kita next lagi, terus finish. Nah, hasil yang tadi kita bikin partisi baru kemudian kita gabungkan lagi. Jadi inilah penjelasan dari penggabungan atau pembuatan partisi baru dan juga menggabungkan partisi baru. Nah, terus kita cek lagi di file explorer-nya apakah udah terhapus. Nah, tadi di sini awalnya ada new volume E, sekarang sudah tidak ada karena kita sudah menggabungkan di OSC. Terus kita kembali lagi. Mungkin itu saja penjelasan tentang materi kali ini untuk dalam suatu ujian dengan mata kuliah sistem operasi. Apabila banyak kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan, kalimat yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Bye.